siswa. Mohon dipersilakan Pak Guru. Ya, baik. Bisa kita mulai, Bu? Nah, ini masih menunggu peserta yang lain. Kira-kira sudah bisa dimulai ya Pak ya? Bisa. Bisa. Baik, Bapak Ibu bisa kedengaran suaranya Bapak Ibu? Bisa banget Bapak. Bisa ya? Iya. Jelas ya? Jelas? Baik, Bapak Ibu, terima kasih dengan sama-sama kita hormati Ibu Direktur SD beserta tim yang hadir di kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan dalam kondisi seperti ini protokol kesehatan memang harus tetap secara konsisten kita tekan. Baik, bersama saya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yogi. Pak Yogi sudah hadir. Sudah hadir ya Pak Yogi? Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu di ruangan ini pada pagi hari ini, yang seharusnya kami akan berada bersama Bapak Ibu di Novotel Solo secara luring. Tapi karena ada beberapa agenda kami yang memang bersamaan waktunya, dan termasuk penyusunan panduan-panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, sehingga kami bertemu dengan Bapak Ibu di ruang virtual ini, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi maknanya. Baik, Bapak Ibu, saya akan berikan pengantar sedikit mengingatkan kita semua bahwa sejak bulan Februari lalu, tanggal 11 ya, 14 yang lalu, Pak Menteri telah melaunching kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi dalam pemulihan pembelajaran. Ya. Nah, kenapa disebut pemulihan pembelajaran? Karena kita telah mengalami krisis pembelajaran cukup lama sebetulnya, kemudian diperparah oleh COVID dan masa pandemi ini. Dan kenapa kita mengalami krisis pembelajaran? Nah, selama ini Bapak Ibu, kebiasaan kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran, kita sepertinya lebih berpihak kepada materi isi kurikulum daripada anak. Nah, selama proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, yang kita analisis itu hanya kompetensinya, kemudian materinya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, lalu kita sudah susun langkah-langkah pembelajaran sebelum kita menyampaikan materi kepada anak, sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, ketika RPP itu kita susun sudah sedemikian rupa, sampai langkah-langkahnya dihitung, per menitnya dihitung, semuanya per menit dihitung, dan itu sama sekali belum tidak memperhitungkan keberagaman kemampuan anak yang real di kelas itu, gitu kan? Nah, sehingga pada saat guru di situ membelajarkan mungkin di matematik contohnya perkalian di minggu itu, dan waktunya sudah ditetapkan 2 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan atau 2 minggu, maka guru akan memulai proses pembelajaran dengan perkalian. Nah, pertanyaannya kepada Bapak Ibu guru, mungkin tidak pada saat itu ada anak yang belum mengenal bilangan, belum mengenal operasi dasar hitung dan sebagainya? Dan jawaban guru, mungkin saja Pak, dan itu mungkin saja lebih banyak daripada ini. Nah, artinya dalam situasi seperti itu, anak-anak ini belum siap untuk menerima pelajaran tentang perkalian. Tapi karena di dalam kurikulum itu kita sudah tetapkan waktunya 2 kali 45 menit, maka kita lebih berpihak kepada tuntasnya penyampaian kurikulum itu.
bukan kepada kemampuan anak. Nah, setelah 2 jam itu dipakai oleh guru menjelaskan materi sampai akhir, anak yang bermasalah di bilangan dan di operasi dasar itu akan tetap bermasalah, dan kemudian ketika guru masuk minggu berikutnya itu akan pindah ke kompetensi yang lebih sulit lagi. Nah, sementara anak masih bermasalah di awal, dan terus pada akhirnya semua kompetensi, semua materi sudah selesai disampaikan sampai di akhir tahun, di akhir semester, Bapak Ibu. Lalu si anak diuji dengan soal-soal yang dibuat berdasarkan kemampuan kompetensi atau materi dari awal sampai akhir, sehingga sebagian besar anak mungkin hanya bisa menjawab 2-3 pertanyaan atau 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang ada. Nah, kenapa? Karena persoalannya kemampuan dia itu bermasalah dari awal. Nah, sementara pembelajaran kita betul-betul berorientasi kepada menghabiskan materi kurikulum, menghabiskan buku sampai selesai. Dan jadilah gap. Nah, di situ anak seharusnya sudah mau naik ke kelas berikutnya, sementara kemampuannya itu masih bermasalah. Lalu biasanya kita gunakan KKM sebagai patokan apakah anak ini naik kelas atau tinggal kelas. Nah, begitu untuk menyelamatkan anak, si anak itu dikasih kesempatan untuk remedial. Nah, remedialnya itu Bapak Ibu itu hanya soal-soal yang diberikan kepada anak, dikasih kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Nah, jadi 1000 kali pun kita kasih kesempatan anak untuk memperbaiki nilai dengan cara itu, sebetulnya si anak itu tetap akan tidak mampu. Kenapa? Yang bermasalah itu adalah kemampuannya. Ya, jadi, nah ini kenapa masalahnya kemampuan sampai berlarut-larut sampai akhir semester? Karena selama ini kita mengejar ketuntasan penyampaian kurikulum. Nah, itu berlanjut terus sampai pada di SMA, Bapak Ibu, anak seharusnya sudah bisa memahami bersama kesamaan 1 variabel 2 variabel, tapi apa daya pada saat belajar itu mereka tidak mengerti sama sekali karena kemampuannya baru sampai pada kelas 2 SD, mungkin kelas 3 SD, dan sama sekali tidak tumbuh dan berkembang. Nah, kesenjangan antara usia anak dengan 19 tahun dengan logika, nalar, dan kemampuan matematika, literasi, numerasi itu jauh di bawah itu yang membuat krisis pembelajaran terjadi. Dan begitu diuji dengan PISA segala macam, dan itu akan terdeteksi dengan baik, dengan tepat bahwa ternyata anak-anak kita belum tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, kita akan memperbaiki kondisi itu. Jadi kalau tadi kita berpatokan sepenuhnya kepada dokumen kurikulum, sekarang kurikulum itu hanya sebagai alat, sebenarnya alat bantu. Yang patokan utama kita adalah kemampuan anak, dan kita memberikan pelayanan kepada setiap anak sehingga setiap anak itu bisa menemukan potensi-potensinya sejak ini, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga si anak itu akan tumbuh dengan baik sebetulnya. Nah, selama ini karena kita itu hanya berpatokan kepada kurikulum, materi kurikulum, RPP yang kita susun, semua anak itu mendapat materi yang sama, dengan cara yang sama, dengan penilaian yang sama, dan sumber belajar yang sama di semua anak, di semua kelas, dan Sabang sampai Merauke. Dan ternyata cara seperti itu hanya cocok untuk satu anak yang lain tidak terakomodasi. Akibatnya selama ini yang berlaku di kita, anak yang hebat itu, anak yang pintar itu hanya satu anak di satu kelas, karena juaranya hanya satu. Kenapa? Apakah karena anak itu yang pintar itu hanya satu? Bukan. Tuhan tidak mengenal keluarga. Semua anak itu punya keistimewaan dan punya kekuatan yang berbeda-beda. Dia punya orbit masing-masing, dan ketika dia konsisten di orbitnya masing-masing akan terjadi keseimbangan harmoni. Ketika ada anak yang memang dasarnya itu jago matematika, tapi belum tentu di seni, belum tentu di yang lainnya, di olahraga, mungkin jago di bahasa, tapi mungkin dia lemah di bahasa Indonesia, dan tidak harus juara juga di bahasa Indonesia. Nah, selama ini kan disebut anak juara itu dia juara di bahasa Indonesia, dia juara di matematika, dia juara ini, dia juara semua, dan semua mata pelajaran dia juara, sehingga jadilah anak yang juara. Nah,
sehingga dia merasa bahwa dialah yang terhebat di antara semua orang ini. Dan kalau dia sudah juara, Bapak Ibu, dia akan mempertahankan dan tidak mau akan membagi ilmunya itu kepada teman-temannya, karena kalau berbagi ilmu pada temannya itu akan mengancam kedudukannya dia, dan dia tidak mau itu. Dan dia maunya semua orang itu berada di bawah kemampuan dia. Nah, kalau ada orang yang lebih dari dia dianggap musuh dan dianggap lawan, dan itu harus disingkirkan. Jadi semangat untuk saling menyingkirkan satu sama lain itu lebih dominan daripada semangat untuk berkolaborasi. Mestinya dengan menyadari bahwa kemampuannya berbeda-beda, si anak ini berkumpul membuat satu proyek, misalnya tentang pengolahan sampah di rumah tangga, dan yang kuat di matematika akan melakukan analisis matematika berapa jumlah sampah yang dihasilkan tiap hari, dan terus yang kuat di bahasa dia akan memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih baik dan komunikatif, lebih kuat yang di seni dia akan membuat gambar dan sebagainya. Jadi kekuatannya itu berbeda-beda, tapi kemampuan dasarnya itu sama. Kalau bahasa ya kemampuan berkomunikasinya, berbicaranya, menulisnya, ini kemampuan matematika ya literasi dasarnya itu sama. Kemampuan seni misalnya kemampuan apresiasi seninya sama. Tapi yang menjadi yang berbeda itu adalah keunggulan-keunggulannya, kan? Nah, ketika mereka berkolaborasi, yang unggul di matematika itu menggunakan keunggulannya, yang unggul bahasa menggunakan keunggulannya, kemudian itu dan berkolaborasi sehingga hasil itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, di situ di dalam kurikulum mereka itu diwadahi dengan proyek. Nah, proyek ini sebetulnya lebih kepada memberikan ruang kepada setiap anak untuk mengasah karakternya, fokus pada karakternya, kerjasamanya, kepeduliannya, bagaimana menerima perbedaan, bagaimana dia menyelesaikan konflik dan sebagainya. Nah itu, bukan untuk mengembangkan hadir dari masing-masing mata pelajaran. Nanti Pak Yogi akan lebih mengulas tentang ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika proses pendidikan ini berlangsung, setiap anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan program masing-masing, dan setiap anak itu sang juara di bidangnya masing-masing. Dan sehingga dari 30 anak satu kelas itu juaranya semuanya. Nah, kalau selama ini yang kita anggap hebat itu hanya 1 atau 2, 3 atau paling tinggi 10. Nah, itu sama artinya kita begini mengatakan, ya Tuhan, dari 30 anak yang Engkau ciptakan, yang Engkau kirim ke kelasku, hanya 10 yang bermutu di mataku sebagai manusia yang menilai ciptaan-Mu. Dan menurut ilmu mendidik kami, yang 10 ini kami layani dengan baik, kami carikan sekolah unggulan, guru unggulan, semua unggulan, sementara yang 20 yang lainnya itu kami serahkan nasibnya kenapa Engkau tidak unggul. Artinya apa? Bapak Ibu, ini sebuah sebenarnya ini sebuah pendurhakaan kita kepada ciptaan ilahi, makna penciptaan ilahi. Untuk itu Bapak Ibu, dengan kurikulum merdeka ini kita memberikan pelayanan sepenuhnya kepada setiap anak, sehingga setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Dan Bapak Ibu, saya bilang jangan sampai lagi terjadi bahwa seolah-olah ciptaan Tuhan itu tinggi rendah, ini yang lebih hebat, ini yang tidak lebih hebat dan sebagainya. Dan sayangnya juga bagi kita, anak-anak yang dianggap hebat itu yang diberikan pelayanan yang bagus, anak-anak yang lemah tidak diberikan pelayanan yang bagus. Artinya yang punya kaki kita tuntun berlari, kemudian yang lemah kita tinggalkan. Nah, ini sebetulnya sebuah kesalahan dalam dunia pendidikan kita yang sempat terjadi bertahun-tahun, dan inilah yang menjadi salah satu sumber ketinggalan pembelajaran yang terjadi di anak-anak kita. Sehingga learning loss itu sebetulnya bukan karena pandemi, tapi karena sebuah sistem atau sebuah kebiasaan kita dalam mendidik anak itu lebih pro kepada materi kurikulum daripada perkembangan persepsi individu anak. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita teruskan proses pembelajaran seperti itu, maka bangsa kita seperti itu tadi gambaran anak yang juara tadi. Anak yang juara satu akan mempertahankan dirinya dan dia tidak mau orang lain lebih pintar daripada dia, dan dia akan menutup jalan bagi orang untuk berkembang, apalagi untuk mengancam kehidupannya dia. Sementara anak yang di ranking bawah ingin mencapai ke ranking 1, dia akan berusaha keras, dan begitu sampai di ranking 1 dia bahagia. Sementara anak yang ranking 1 tadi turun dan dia menderita. Dan artinya kita sedang mensistemkan sebuah kebiasaan untuk berbahagia
bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan apa jadinya kalau ini terjadi sejak SD, SMP, SMA, dan apa yang terjadi setelah mereka dewasa nanti. Nah, tentunya kondisi ini kita harus perbaiki. Nah, menurut Bapak Ibu, kapan kita harus memulai perbaikan ini? Apakah tunggu 2 tahun ke depan, esok, hari ini, atau di hari ini? Nah, untuk itu Bapak Ibu sebagai perwakilan dari teman-teman di lapangan di SD, Bapak Ibu mulai kita mensosialisasikan bagaimana seharusnya pendidikan itu berlangsung, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak agar sejak anak tumbuh dan berkembang. Nah, barangkali itu sebagai pengantar Bapak Ibu, dan ini sebetulnya sumbernya adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Dewantara mengingatkan kita bahwa tumbuh kembangnya anak itu di luar kehendak dan kekuasaan kita sebagai pendidik. Tumbuh kembangnya anak berdasarkan kodrat yang diberikan Tuhan kepada mereka, sehingga kemerdekaan kepada anak itu hendaklah diberikan dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengolah cara berpikir mereka, kemudian melibatkan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga mereka betul-betul menyadari siapa diri mereka yang sesungguhnya, apa jadi diri mereka sesungguhnya sejak dini. Jadi ada perumpamaan yang dikemukakan oleh Ki Hajar itu, sebutir bibit jagung di dalamnya itu sudah ada batang, sudah ada buah, sudah ada akar. Begitu kita taruh di tanah yang lembab dan ada kotoran hewan, ada segala macam, hujan kehujanan, panas kepanasan, namun dia tumbuh menjadi jagung yang berbuah lebat di 3 bulan kemudian. Dan apa jadinya? Bibit jagung itu kita taruh di meja atau tidak di kulkas, dan di tempatnya nyaman, tempatnya memang aman, tidak kena hujan, tidak kena panas, tetapi 3 bulan kemudian dia busuk. Sementara kalau dia dilempar di tanah, yang kena hujan, kena panas, dan kena selembab, tapi dia tumbuh. Nah, artinya jangan-jangan situasi yang kita bangun dalam dunia pendidikan selama ini seperti menaruh bibit jagung di atas meja atau dalam kulkas, bukan melemparkan anak pada habitatnya. Nah, ini kalau ini terjadi, Bapak Ibu, kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Ilahi, dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita segera bergerak untuk melakukan sebuah perubahan, karena perubahan kurikulum saat ini bukanlah perubahan administrasi, bukan sekedar perubahan kurikulum, tapi transformasi pemikiran, transformasi budaya, transformasi mindset dalam dunia pendidikan. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu. Selamat berdiskusi, selamat berkarya bersama workshop. Mudah-mudahan sepulang workshop ini Bapak Ibu sudah memiliki sebuah amunisi bagaimana untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar agar kita tidak berhutang selamanya kepada anak dan tidak berhutang selamanya kepada Ilahi, karena di dunia pendidikan ini sedikit saja kesalahan kita akan menebusnya, tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan semangat yang baru, semangat yang ini Bapak Ibu, kita bisa memberikan pendampingan yang baik kepada guru-guru, kepada anak-anak, dan terutama kepada para peserta didik kita, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan janjinya dengan Tuhan ketika dia menerima ruh di dalam rahim ibunya. Jangan paksa mereka untuk mengingkari janjinya itu. Kenapa? Kalau kita yang terpaksa mengingkari janjinya itu, maka yang akan berhutang kepada kita. Itu sekali lagi lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Pak Yogi untuk menguraikan secara lebih mendetail tentang kebijakan kurikulum merdeka dan bagaimana implikasinya di dalam implementasinya. Demikian, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit karena saya ada kebetulan ada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya, semangat.